Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berdiskusi kembali dalam materi ilmu fikih, yang mana saya di sini dari kelompok 5. Saya Siti Laila Fitria dan teman saya Anisatul Mufidah, yang mana kali ini kita akan membahas tentang hukum syariat Islam beserta pembagian-pembagiannya. Baiklah, materi pertama yaitu akan disampaikan langsung oleh teman saya, yaitu Anisatul Mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Mufidah, NIM U 2019-3063. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum syariah, di mana ketika kita berbicara mengenai syariah, terkadang pikiran kita mengarah kepada dua istilah, yakni istilah itu terkadang kita seringkali dipergunakan dalam objek yang sama, namun sebenarnya hal itu berbeda, yakni istilah fikih Islam dan istilah hukum Islam. Terkadang istilah yang dibicarakan juga sama, tetapi objeknya berbeda. Misalnya, kalau kita bicara syariah Islam, belum tentu kajian fikih Islam dalam arti hukum Islam. Begitupun seringkali objek yang dibicarakan sama dengan istilah yang dipakai. Bustanul Arifin dalam memandang terminologi hukum Islam lebih cenderung sintesis antara terminologi syariah dan terminologi fikih. Hal ini senada dengan terminologi hukum Islam yang diungkapkan oleh Daud Ali, bahwa syariat adalah landasan fikih, sementara fikih adalah sebuah produk pemahaman terhadap syariah. Jadi, hukum Islam yang dimaksud dalam konteks keindonesiaan ini adalah upaya mengkonvergensikan antara syariat dengan fikih dalam satu bingkai, yaitu hukum Islam itu sendiri. Definisi hukum Islam adalah beberapa aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi besar Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah. Contohnya seperti yang sudah tertera dalam rukun iman, misal kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kepercayaan kita kepada qada dan qadar dan sebagainya. Kemudian hukum yang berhubungan dengan amalia, misal contohnya hukum peribadatan, hukum kita sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sumber dalam hukum syariat tersebut, yakni yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Pertama, Al-Quran. Tentu kita tidak asing lagi dengan definisi Al-Quran, yakni Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui malaikat Jibril. Nah, di dalam Al-Quran tersebut berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya, di mana di dalam Al-Quran tersebut sudah sangat jelas dan sudah sangat rinci pembahasannya. Kemudian yang kedua, Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum Islam. Kemudian yang ketiga dari sumber hukum Islam, yakni ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah SAW
atau sebuah perkara dalam agama. Dan ijma ini yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in, atau setelah sahabat. Kemudian yang terakhir, sumber dari hukum syar'i itu sendiri yakni qiyas. Qiyas adalah sumber hukum Islam keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Kemudian qiyas itu berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada di nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Zahra atas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat pembentukannya. Apabila analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu tentang hukum-hukum syariat Islam, yang mana yang umum kita ketahui hukum syariat Islam itu ada 5, yaitu pertama wajib, haram, sunnah, mubah, serta makruh. Namun dalam kitab usul fiqh dijelaskan bahwa hukum syariat Islam itu ada 9, yang mana redaksinya adalah wal ahkamu tis'atun al wajibu wal mandubu wal mubahu wal haramu wal makruhu wal sahihu wal batilu wal rukhsa wal azimah. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu wajib. Wajib adalah fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kas-shalawatil khamsi wa shaumi Ramadan. Jadi wajib adalah sesuatu yang apabila kita mengerjakannya akan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa, sebagaimana seperti halnya sholat 5 waktu dan juga puasa di bulan Ramadan. Nah, itu merupakan hukum wajib. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Quran, dalil daripada wajib ini, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya hukum wajib ini memang sudah hukum wajib puasa ini memang sudah berjalan sebagaimana pada syariat-syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sebagaimana tertera dalam ayat ini. Namun redaksinya menggunakan kata kutiba, bukan yujibu, melainkan kutiba, seperti itu. Selanjutnya yaitu al-mandubu. Al-mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi katahiyyatil masjidi. Jadi sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang apabila kita mengerjakan akan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan akan mendapatkan namun apabila kita meninggalkan tidak akan disiksa, seperti halnya tahiyyatul masjidi, seperti halnya sholat tahiyatul masjid, dan juga puasa sunnah lainnya, hal-hal sunnah lainnya. Itu apabila kita mengerjakan akan mendapat pahala, namun apabila kita meninggalkan kita tidak akan mendapatkan siksa, gitu. Selanjutnya yaitu al-haramu. Al-haramu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi kariba wa fi'lil mufsidah. Jadi haram adalah ma yusabu ala tarkihi, kebalikannya daripada wajib, yakni haram ini merupakan kita ketika meninggalkan akan mendapat pahala, namun apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa, seperti halnya riba wa fi'lil mufsidah, dan melakukan hal-hal yang dapat membuat kerusakan. Itu merupakan contoh daripada perbuatan haram itu sendiri. Itu
tentu contoh-contohnya juga banyak dibahas dalam Al-Quran mengenai hukum-hukum syariat, yang mana yang haram, yang mana yang wajib, juga dalam hadis juga sering dibahas, juga dalam qiyas serta ijma mengenai penentuan-penentuannya itu. Selanjutnya kita masuk pada al-mubahu. Al-mubahu ma la yustabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi kanaumi fin nahari. Jadi al-mubahu adalah ma la yustabu ala fi'lihi, sesuatu yang apabila kita mengerjakan itu tidak mendapatkan pahala, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan jika ditinggalkan juga tidak mendapatkan siksa, seperti halnya kanaumi fin nahari. Namun apabila kita menarik secara lebih mengkerucutkan pembahasan ini terkait mubah dan sunnah ini kadang hampir berkesinambungan, dan ini juga tergantung dari niat masing-masing. Contoh halnya makan itu kan merupakan perbuatan yang mubah, boleh saja. Apabila kita makan, ya kita tidak akan mendapatkan pahala. Namun apabila kita tidak makan, juga tidak akan mendapatkan siksa. Namun apabila makannya tersebut diniatkan untuk agar lebih menguatkan kita dalam hal beribadah, maka tentu makan di sini akan berubah menjadi perbuatan yang menghasilkan pahala, seperti itu. Jadi dalam hal mubah di sini tidak selamanya ma yusabu ala fi'lihi, melainkan tergantung niat. Apabila niatnya itu baik, yakni untuk menjadi pendukung dalam hal ibadah itu, maka tentunya justru sebaliknya akan mendapatkan pahala. Baik, selanjutnya yaitu as-sahihu. Hukum yang selanjutnya yaitu as-sahihu. As-sahihu ma yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Sahih adalah sesuatu yang berkumpul di dalamnya rukun dan syarat. Nah, seperti halnya contohnya sholat. Dalam sholat kan ada rukun, ada juga syarat. Jadi apabila dalam sholat ini di antara salah satu rukun dan syarat ini ada yang tidak terpenuhi, maka tentunya sholat kita bisa dikatakan batil, tidak sahih, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu al-batilu ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Jadi batil ini kebalikannya daripada sahih. Contohnya itu seperti halnya yang sudah saya sebutkan barusan, yakni ketika sholat itu tentu ada rukun dan syarat yang mana yang harus terpenuhi, seperti itu. Selanjutnya yaitu ar-rukhsah. Ar-rukhsah hiya al-hukmu alladhi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyami sababil hukmi al-asli ka jawazil fitri lil musafiri la yajhaduhu shaumu wa aklul maitati lil mutarri. Jadi rukhsah ini adalah hukum, ya perubahan hukum yang asalnya sulit menjadi mudah dikarenakan alasan-alasan tertentu yang diperbolehkan dalam syarak, seperti halnya orang yang puasa di bulan Ramadan namun lagi di perjalanan, maka itu diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dikarenakan dengan alasan beliau lagi dalam keadaan musafir, maka itu disebut dengan rukhsah, yakni arti dasarnya adalah keringanan, mendapatkan keringanan. Selanjutnya yaitu al-azimatu. Al-azimatu hiya al-hukmu alladhi kawujubi shalawatil khamsi wa hurmati aklil maitati li ghairil mutarri. Yaitu hukum seperti halnya wajibnya sholat 5 waktu serta haramnya memakan bangkai bagi orang-orang yang tidak mengalami pemudorotan. Jadi al-azimah di sini merupakan gabungan antara wajib dan haram. Ia dikenakan kewajiban dan haram apabila orang tersebut tidak dalam keadaan uzur. Akan tetapi apabila dalam keadaan uzur, maka itu diperbolehkan. Contoh halnya seperti memakan bangkai, itu kan merupakan suatu larangan, yakni haram. Namun apabila bangkai tersebut dapat menjamin, yakni bisa mengobati dapat menjadi persyaratan agar orang itu bisa sehat, agar orang itu bisa sembuh dari sakitnya, maka hal itu diperbolehkan. Nah, itu merupakan contoh daripada azimah itu sendiri.